Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuralda, NIM 2314011016, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Oke. Kalau kalian yang sudah kerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing folder, sharing file dari mana? Dari komputer Anda sendiri, dari sharing ke teman, atau ambil dari sharingan di komputer teman, atau ambil sharingan dari komputer sendiri yang dijadikan sharing file dan folder. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing file dan folder itu paling bagus kita bikin server sendiri yang didedicate untuk digunakan tempat kita sharing file kerjaan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKTS VR1 ini sebagai DCP server. Ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua buah folder, dua folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja. Yang legal hanya grup legal saja. Nanti ada folder folder lagi yang bisa diakses untuk semua orang. Oke, pertama kita ke server utama dulu. Server utama kita buka Active Directory User and Computer. Di sini pastikan kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya ada si Rudi, Sujarwo, dan Yuni Sukmarudi dan Yuni. Sudah tahu kan cara bikin grup? Nah, terus tambahkan orang-orangnya siapa saja. Oke, kemudian sales. Nah, sales juga sales orang-orangnya ada si Bambang, Iwan, dan Ratih. Oke, kemudian ada user lain, contohnya si Rizal Yeni dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di JKTS VR1 ini, di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing file. Oke, biasanya bagusnya kita buat drive sendiri buat sharing file. Oke, kita bikin saja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder yakni general legal dan sales general. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orangnya cuman lihat isinya saja, atau untuk copy dari isinya ke komputer diri sendiri. Oke, caranya ini, folder general ini kita klik kanan, properties. Kalau yang sudah bisa untuk sharing folder, sharing file pasti mengerti caranya kita lakuin di server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini, share langsung dengan cara yang ini atau yang advanced sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara biasa. Kita tambahkan saja nama orangnya, misalnya Rini. Kemudian di edit add di AC, klik find. Nah, ketik aja R, kemudian cek nama Rini Amanda. Nah, bisa ini aksesnya hanya membaca saja atau bisa baca dan tulis di dalamnya. Ini tapi saya tidak akan lakukan lewat ini seperti ini karena ini bukan caranya dibilang untuk di bidang IT. Maka kita gunakan cara advanced sharing yang biasa dilakukan oleh admin server atau orang IT support. Klik saja advanced sharing, kemudian contreng yang share this folder,
Jadi folder ini kita share, kita kasih nama general atau nama lain, nama apapun silahkan. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses folder ini secara bersamaan maupun berapa orang, defaultnya 16.777, banyak sekali. Bisa kita bataskan sebenarnya sesuai kebutuhan, misalnya hanya yang bisa akses oleh 2 orang saja atau 10 bebas, tapi untuk cara ini biarkan saja 16.000 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission. Klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini. Semua orang boleh mengakses, kita tidak perlu repot masukkan satu persatu siapa yang boleh mengakses, karena ini boleh diakses oleh semua orang. Biarkan saja everyone, sedangkan permission read saja. Kalau read saja ya berarti dia cuman bisa baca isinya, cuman bisa lihat tapi tidak bisa nge-rename, tidak bisa menambahkan file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan bisa copy isi dari foldernya ke komputer dia sendiri kalau mau. Bisa apa-apa saja ya, full control. Cuman yang jangan apalagi nih yang bisa akses semua orang, takutnya ada file atau folder yang tidak sengaja terhapus ya, report itu jadinya. Oke, full controlnya kita buang, change-nya buang, biarkan saja read. Klik OK lagi, klik close lagi. Oke, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang. Contohnya ini Windows Server, Windows Client, Windows 10 si Bambang Irawan ini orang grup sales. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan saja run, kemudian backslash 2 kali nama server JKTSVR1, enter. Oke, di sini kelihatan folder general. Nah, si Bambang bisa melihat isinya, memang kosong, belum di apa-apa. Begitu juga si sebelahnya ini, si Rini juga bisa. Rini tidak masuk grup manapun, tidak masuk, tinggal masuk saja ke JKT1. Oke, nah ini dia bisa lihat isinya kosong juga. Kita bisa isi dulu, kita kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen saja, test file. Oke, save. Nah, seperti ini ada isinya, bisa diakses, dia bisa buka isinya, bisa ini si Bambang. Tapi kalau kita coba rename filenya dengan nama lain tidak bisa, dia tidak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder sharingnya. Ini dia tidak bisa bikin folder baru dan tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang ini, semua user yang terdaftar di Active Directory domain controller ini di sukasuka.com. Oke, itu salah satu cara untuk nge-share salah satu folder. Oke, sekarang kita kembali ke server. Kita sudah di server lagi, dan server ini ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu. Misalnya si Bambang ini kan member sales. Nah, di sini si Bambang member dari grup sales. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales saja. Kita lihat grup sales ini siapa saja. Nah, si Bambang, Iwan ini dan Ratih contohnya. Si Bambang sudah login. Oke. Untuk nge-share-nya gampang seperti tadi, kita klik kanan, foldernya, properties, kemudian sharing, advanced sharing, kemudian share this folder, klik permission. Oke, kalau ini untuk di-share ke grup tertentu saja kita remove everyone-nya. Kalau tidak ya nanti berarti sama juga bohong. Kalau everyone-nya ada ya berarti semua orang bisa akses. Yang akses kita klik saja add, kita tambahkan grup. Nah, grup sales kita ketik saja sales, check name, dia akan mengecek ini grup nama salesnya. Oke, kita tambahkan terus permission, mau full control change atau read. Kalau read ya dia cuma baca saja, kalau change ya dia bisa full control change, sama full control mirip saja. Oke, kita ubah dulu jadi full control supaya orang bisa modifikasi, orang-orang di grup sales bisa modifikasi sesuai kebutuhan. Klik saja oke, klik oke lagi begitu.
Jadi juga di bagian security kita edit, add masukkan sales, check names, klik oke, kemudian ubah jadi full control, klik oke dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke up on level. Oke, nah di networknya dia sudah ketemu nih jika SVR1 ada folder namanya sales Bambang. Bisa masuk ke dalam Bambang, bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa tambahkan file baru, teks dokumen ini. Si Bambang bisa edit isinya. Nah, si Bambang juga bisa copy dari sharing ini dari folder sales ke tempat dia sendiri, paste. Nah, itu bisa. Oke, gampang. Kalau untuk everyone, si general, jadi tadi juga sama di general sekalipun dia read saja, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Oke, nah itulah caranya. Oke, sekarang kita sekarang si sales ini bisa diakses oleh grup sales saja. Bagaimana orang lain bisa akses? Contohnya, orang lain bisa akses tidak? Contohnya Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini bukan masuk grup manapun. Dia bukan member manapun, cuman member ini member sepedaan yang pernah saya buat. Bikin ini bukan security member, dia tidak masuk grup member sales maupun grup legal art. Oke. Sekarang bisa tidak si Rini ini akses folder sales. Coba kita klik. Oh, tidak bisa karena tidak diberikan akses untuk folder sales. Folder sales hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales saja. Oke, kita coba lagi legal. Kita bisa share juga hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing, advanced sharing, share, this folder permission, remove add, kita masukkan legal. Oke. Kemudian full control untuk tim legal saja, klik oke. Kemudian security edit add legal, kemudian check names. Oke, full control, klik oke lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal. Ini siapa saja? Rudy dan Yuni. Oke, cuman Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang dia tidak akan bisa, pasti tidak. Coba ke legal, kemudian si Rini masuk ke legal, tidak bisa. Dia tidak bisa masuk ke sales juga. Oh ya, tidak bisa masuk juga karena si Rini si Bambang bukan masuk ke member dari grup legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang yang tertentu, termasuk di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba sync out. Oke, ini kita sync out. Oke, Rudy Sujarwo sudah pernah. Oke, kita sync out, kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke JKTS First One. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa rename, nah, dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu. Tentu saja di grup. Contohnya begini. Saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi folder lagi, ini bisa kita sharing untuk satu orang. Atau orang-orang tertentu saja bisa sekali. Kita masuk ke bagian menu sharing, advanced sharing, share this folder, permission, kita remove saja. Everyone ini add, misalnya siapa? Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan. Kemudian add lagi, misalnya siapa? Rini Amanda. Oke, read saja, contohkan read saja biar cepat. Oke, security edit add Bambang check name, kemudian kemudian read saja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh dua orang saja, si Bambang dan si Rini. Sekarang kita coba si Rudy. Nah, si Rudy ini kita coba kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bagi bisa masuk
Oh, tidak bisa. Si Rudy tidak bisa masuk ya karena Rudy tidak diizinkan untuk akses folder lagi. Ini jadi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini saja. Coba kita ke si Bambang. Si Bambang ini. Oke, kembali ke server utama, kemudian masuk ke folder bagi. Nah, bisa diakses. Cuman hanya read saja. Si Bambang tidak bisa bikin folder, tidak bisa bikin file karena cuma sekedar baca isinya saja gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder ini bagi ini permission bebas, kita ganti lagi mau set satu orang saja, delete orang orang dan seterusnya, bebas sebenarnya. Oke, paham? Oke, sekarang bagaimana caranya manage folder yang sudah kita share? Ada caranya paling gampang. Di server kita buka saja yang namanya komputer manajemen. Oke. Nah, kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada share. Nah, di sini kita bisa lihat folder apa saja yang kita share dari server ini. Ada bagian general, legal search yang tadi sudah kita bikin. Kita bisa atur dari sini folder bagi ini. Mau kita stop sharing tidak apa-apa. Kalau kita stop sharing ya tidak akan bisa ada lagi orang yang bisa akses. Kita ubah permitnya juga. Di sini kita klik properties. Nah, terus share permission, kita lihat di sini siapa saja yang bisa akses permissionnya bagaimana. Nah, kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer untuk ubah satu-satu ke folder, karena agak repot. Kita pakai di sini di komputer manajemen. Nah, ini ada legal ini kita bisa lihat di properties share. Permissionnya bisa diakses oleh grup legal, security-nya kita lihat di sini juga. Bisa diakses juga oleh grup legal. Dan permissionsnya bisa kita edit di sini. Nah, sini kita bisa edit. Di sini namanya seperti tadi kita buka file explorer. Cuman bedanya tampilannya secara keseluruhan terlihat di sini. Folder-folder yang kita share itu apa saja. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai manajemen file sharing di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.